Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya minta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Kemudian mari kita berdoa mulai. Baik, terima kasih. Sebenarnya Bapak akan absen dulu. Yang pertama, adik Rana. Hadir, Pak. Yang kedua, adik Elizabeth. Hadir, Bapak. Adik Anggi. Hadir, Pak. Adik Glenn. Hadir, Pak. Adik Ardina. Hadir Bapak. Adik Andrianus. Hadir Pak. Adik Domingus. Hadir Pak. Adik Anton. Hadir Pak. Baik. Selanjutnya adik-adik sudah pernah mengikuti bimbingan Kasika? Belum, Pak. Baik, jika belum pernah, Bapak akan jelaskan apa itu bimbingan Kasika. Iya, Pak. Jadi tujuan dari bimbingan Kasika yaitu dapat membantu siswa agar mampu menyelesaikan diri, mampu mengambil keputusan dalam dirinya sendiri dan mampu beradaptasi dalam kelompok. Ya. Berikut dari topik kita hari ini, yaitu memilih jurusan sesuai bakat dan minat. Cukup ulang. Memilih jurusan sesuai bakat dan minat. Oke, Pak. Mungkin saya lihat adik-adik ini kurang semangat. Mungkin dari adik-adik yang ada yang bisa memimpin kita untuk membuat SPI. Silakan adik Glenn. Mau berdiri apa dulu, Pak? Berdiri saja. Berdiri. Jangan mau. Baik, teman-teman, jadi SDU kita itu Marina menari di atas menara. Jadi kalau menikah Marina berarti kita tangannya tunjuk di atas, terus menari begini, menara, terus di atas, terus menara. Oke? Nah ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina di atas. Oh, ini ya. Baik. Atas sekali lagi. Satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Baik. Baik, kita akan masuk pada tahap inti, yaitu dengan topik memilih jurusan sesuai bakat dan minat. Ada yang sudah tahu apa itu bakat? Bapak, Baik. tahu nggak? Bakat adalah potensi yang sudah dimiliki
Mohon maaf, Pak. Bakat adalah potensi yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Baik, mungkin ada lagi? Sama Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan yaitu bakat adalah sebuah talenta dari Tuhan yang diberikan kepada kita itu mengembangkan diri. Bakat itu sendiri berupa pola pikir, kepandaian atau kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Jenis-jenis bakat antara lain yaitu yang pertama, bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi sadar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki bakat. Yang kedua, bakat khusus, yaitu bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki misalnya bakat bermain basket atau dalam bidang olahraga. Iya. Iya, Pak. Yang kedua yaitu bakat khusus yang lain, yaitu ada bakat verbal, yaitu bakat verbal itu yang dimaksud yaitu tentang konsep-konsep yang diungkap dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolaristik, yaitu kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Yang keempat, yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak yaitu bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram dan ukuran-ukuran yang bentuk-bentuknya dan posisi-posisinya. Yang kelima, bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum atau tata kerja seperti perkakas dan alat-alat lainnya. Yang keenam, bakat relasi ruang, yaitu bakat untuk mengamati. Yang ketujuh, yaitu bakat kecepatan ketujuan lirikal, yaitu bakat tentang tugas tulis menulis. Yang kedelapan, yaitu bakat linguistik, yaitu bakat tentang pengenalan analisis bahasa. Yang ketiga, minat vokasional merujuk pada minat pekerjaan, yaitu yang pertama minat profesional, yaitu minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha jual beli. Yang kedua, minat vokasional, yaitu minat untuk memperoleh kekuasaan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, dan penelitian dan lain-lain. Yang ketiga itu cara menemukan bakat dan minat dalam diri. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, ketertarikan. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebiasaan. Yang keempat, cara memilih jurusan di universitas, yaitu kita mencari informasi secara detail mengenai jurusan yang diminati, menyadari bahwa jurusan yang dipilih hanya merupakan salah satu anak tangga awal dari proses pencapaian karir. Jurusan yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat kita, yaitu berpikir jauh ke depannya, melihat konsekuensi dari setiap pilihan jurusan yang kita pilih dan sebaiknya sesuai dengan cita-cita yang disiapkan beberapa alternatif. Jadi mungkin bisa materi yang Bapak bisa sampaikan, mungkin dari adik-adik yang belum bertanya,
Bapak mau tanya dulu tadi ini topiknya nih memilih jurusan sesuai bakat dan minat. Tapi tadi Bapak bilang tadi, sorry Bapak. Dari baik Bapak saya ingin bertanya, tadi kan topiknya memilih jurusan sesuai bakat dan minat. Tapi tadi Bapak cuma jelaskan bakat. Ini sama tanya kalau minat itu seperti apa, Bapak? Minat itu ya adalah suatu proses pengembangan yang mencakupan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan kita kepada suatu kegiatan yang diminati oleh kita. Saya mau dari Bapak, ini kalau minat itu keinginan dari kita, misalnya kita ingin bersekolah atau beruniversitas, kita harus mengembangkan keterampilan yang kita inginkan. Baik. Baik, terima kasih kepada adik Hadran yang telah menyampaikan jawaban. Selanjutnya Bapak juga ada siap ini apa RKPD dengan hasil evaluasi hasil. Nanti Bapak akan kirimkan lewat Google Form. Mohon kesediaan untuk Ya, baik. baik. Baik adik-adik, kita masuk pada tahap akhir. Saya minta Presiden Negara untuk memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Saya meminta kesediaan dari adik Rama untuk Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tangkap materi yang Pak jelaskan tadi dengan ini teman Hendro sudah jelaskan kalau minat itu kan kemauan dari diri kita sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya kalau saya mau ini bermain bola atau bermain bola kaki itu sebenarnya minat. Kalau bakat itu kan yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita harus memilih jurusan, misalnya jurusan kuliah itu harus sesuai dengan kita punya, alangkah baiknya sesuai dengan kita punya minat saja. Kalau dengan minat kita punya kemampuan untuk belajar sesuai dengan jurusan tersebut. Kalau kita sama saja, kalau kita punya bakat tapi kita tidak punya minat di jurusan itu sama saja kita ini apa ya, terpaksa memilih jurusan tersebut. Ya. baik, terima kasih adik Rama. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah beri kesimpulan. Jadi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik dan bisa memilih jurusan sesuai minat dan bakat dari adik-adik. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, maka lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Saya minta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin di dalam Baik Pak, yang teman-teman agar kita bisa hadir berdoa dan sesuai dengan agama ajaran yang saya katakan dan menambahkan juga dari besar Yesus yang surga. Puji syukur kami untuk kehadiranmu atas segala berkat dan perlindunganmu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengakhiri kegiatan yang mengajarkan kami dengan baik. Kami mohon ya Bapa, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini boleh berguna untuk kami, boleh berguna untuk masa depan kami. Kami juga berdoa kepada ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Mudahkanlah segala tugas dan tanggung jawabnya supaya bela ia dari segala yang jahat. Akhirnya ya Bapak, semua doa ini kami sampaikan kehadiranmu lewat Tuhan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. baik, terima kasih atas waktu dari adik-adik. Saya pamit dulu. Ya Pak. Terima kasih Pak.